semuanya dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Aurora Grace Valencia Pohan Simanjuntak dengan NIM 221011060072 dengan prodi Sistem Informasi dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan dalam video saat ini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia di bawah naungan dosen Enci Vincewata, SPD, MPD. Nah, berbicara kita tentang bahasa Indonesia, tentu kita tidak asing lagi dengan kata bahasa. Nah, salah satu fungsi dari bahasa adalah sebagai suatu alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, kita tinggal di negara Indonesia, di mana Indonesia tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam bahasa. Dan sebagian besar orang juga dapat menguasai lebih dari satu bahasa. Namun saat ini kita akan bahas mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Sebelum itu mari kita mengetahui sejarahnya dari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok dari Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar 3 sumpah ini, yaitu 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu yang kita ketahui sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Dan bisa kita lihat di situ bahwa unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan yang tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sehingga pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, di bahasa Indonesia kemudian dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dikukuhkan kedudukannya sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga pada tahun itu bersama dengan UUD 1945, bahasa Indonesia disah kedudukannya sebagai bahasa negara. Kemudian pada tahun 1954, Keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Kita lihat lebih sedikit mengenai bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, di mana pada zaman dulu bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa persatuan yang bukan hanya digunakan di Nusantara saja, namun ternyata digunakan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Nah, bahasa Melayu ini mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Dan bahasa ini juga telah dipakai di mana-mana di seputaran Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuhnya keberadaannya. Nah, bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhan dipengaruhi oleh corak berbagai daerah, sehingga bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan lain sebagai hal. Nah, ini bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Sehingga perkembangan bahasa Melayu yang dibawanya ke Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa. Nah, komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Sehingga para pemuda yang dari pelosok dunia itu datang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia yang kita telah kenal bersama, bahwa peristiwa tersebut kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan itulah sejarah sedikit mengenai bahasa Indonesia, di mana kita telah ketahui kedudukannya berasal dari Sumpah Pemuda. Dan sekarang kita akan mengenal juga lebih lanjut tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Karena bahasa-bahasa yang ada di Indonesia itu dikelompokkan sebagai 3, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing.
Mari kita mengenal lebih lanjut mengenai ketiga bahasa ini. Nah, yang pertama adalah bahasa persatuan dan bahasa daerah yang telah kita ketahui kedudukannya berasal dari Sumpah Pemuda pada tahun 1928, lalu dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Nah, ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus. Nah, ini sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Juga sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan negara. Karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini beragam-ragam dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, tentu kita memiliki bahasa daerah. Sehingga sebagai pemersatu kita untuk berbicara dengan satu sama lain, kita gunakanlah bahasa Indonesia yang telah memiliki kedudukannya sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara kita. Kita lanjut dengan bahasa kedua, yaitu bahasa daerah, di mana kita ketahui bersama ini bahasa daerah kali ini adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Karena Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, sehingga tentu kita juga memiliki berbagai macam bahasa dari setiap daerah tersebut. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Nah, ini bahasa daerah memiliki fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat berhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Nah, dalam hubungan fungsi bahasa Indonesia ini, bahasa daerah merupakan pendukung bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar. Nah, karena kita ketahui bersama, tentu yang paling pertama kita pelajari dalam masa kecil kita yaitu bukan bahasa Indonesia melainkan bahasa daerah kita sendiri. Kita boleh bilang bahwa bahasa ini juga bisa sebagai pengantar untuk kita dapat pelajari bahasa Indonesia di sekolah seperti yang saya telah mencari research tentang bahasa daerah, di mana ini bahasa daerah ini sebagai suatu simbol kebanggaan dari kita masing-masing daerah, dan juga sehingga kita perlulah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu supaya kita dapat berkomunikasi dengan sesama warga ya dari berbagai macam daerah. Seperti contoh juga kita di Sulawesi Utara menggunakan bahasa Manado atau bahasa Tombulu yang dari dulu kecil kita pelajari. Dengan bahasa itu pun kita juga dapat mempelajari mengenai bahasa Indonesia yang kemudian kita gunakan sebagai bahasa pemersatu ataupun bahasa negara yang kita gunakan untuk dapat berinteraksi dengan sesama warga di Indonesia. Kita lanjut ke bahasa ketiga, yaitu bahasa asing. Nah, bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Jepang yang telah masuk ke negara kita, ini bahasa asing seperti itulah diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ini bahasa asing juga memiliki fungsi, yaitu alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Walaupun kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita di negara kita, di luar negeri sana kita memiliki bahasa, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bila kita mempelajari bahasa itu, bangsa Indonesia dapat membuat suatu hubungan dengan sesama bangsa lain di luar sana, sehingga kita dapat saling berkomunikasi, saling berinteraksi menggunakan bahasa asing ini. Namun tentunya kita jangan lupakan juga dengan bahasa persatuan dan bahasa negara kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Dan itulah pemahaman saya mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia yang telah saya jelaskan, baik bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan negara,
Sejarah-sejarahnya yang mulai dari bahasa Melayu, juga fungsi dari 3 bahasa di Indonesia, seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan negara, sebagai bahasa daerah, dan bahasa asing. Sekian dari saya, terima kasih dan salam literasi.